Oke, halo guys, Hana Flawless Tarot di sini. Aku lagi take over channelnya Queen Tarot Semesta. So di video kali ini aku bakal ngomongin seperti apa sih jodoh kamu, atau enggak ciri-ciri jodoh kamu tuh seperti apa. Oke, jadi di sini aku bakal bacain 2 file. Kebetulan aku lagi pakai kartu yang cantik nih, kartu Lenormand. Oke, jadi di sini bakal ada 2 file. Ini file pertama dan ini file kedua. Oke, silahkan kalian renungkan file kalian terlebih dahulu. Sebelum aku lanjut ke videonya, aku mau kasih tahu kalau readingan ini tuh fun reading. Dia vice versa, bisa untuk perempuan dan untuk laki-laki. Dan saya berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam readingan ini dan bisa 100% resonate sama kalian. Amin. Oke, kita akan lanjut. File 1. Seperti apakah jodoh kalian? Oke, buat yang pilih file 1, siap-siap ya guys. 1, 2, 3, 4. Oke, aku bakal keluarin 4 kartu. File 1. Siap-siap yang pilih file 1. Ini ya, file 1 ya, yang kura-kura ya. Oke. Di sini ada the owls, the whip, the sickle, the fox. Oke, jadi aku bisa lihat ya dari kartu ini jodoh kalian tuh seperti apa. Aku bisa ngeliat tuh jodoh kalian itu orang yang cukup pintar, cerdas. Kalau aku bisa lihat di sini dia tuh pekerja yang cukup keras ya. Dia juga di sini tuh orang yang cukup mapan lah. Mau di laki-laki atau perempuan, dia di sini tuh cukup mapan. Dia juga orang yang cukup dewasa dalam berpikir. Aku bisa lihat di sini sifatnya dia tuh dewasa banget orangnya. Terus dia tuh sikapnya itu family friendly banget. Jadi dia tuh orang yang kekeluargaan banget lah. Terus aku juga bisa lihat di sini dia tuh tipe-tipe orang atau pasangan yang pintar dalam bukan pintar, maksudnya dia tuh pasangan yang mendengarkan pendengar yang baik. Dia seseorang yang pendengar yang baik gitu. Dan aku juga bisa lihat di sini dia itu orang yang mementingkan keluarganya banget. Jadi kalau misalkan nanti kalian berpasangan sama dia, melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, entah itu ke pernikahan atau apa, dia tuh bakal jadi sosok pasangan yang baik buat kalian. Karena dia pasti akan mementingkan keluarga di atas segalanya. Gitu. Terus aku juga bisa lihat lagi di sini dia tuh orangnya supel, gampang bergaul ya. Kelihatan di sini orangnya tuh mudah bergaul. Dia tuh mudah berbaur sama siapapun, sama orang baru sekalipun. Terlihat di sini orangnya tuh gampang bergaul. Jadi ya kamu gak usah takut lah kalau sama dia, karena dia pasti yang akan buka omongan. Dan kelihatan ya di sini dia orangnya tuh extrovert. Itulah untuk. Terus aku akan keluarkan 1 kartu lagi. Nah, di sini ada the grave. Oke. The grave ya. The grave di sini dia tuh tapi kadang orangnya tuh nggak suka ini ya, orangnya suka terburu-buru. Jadi tuh suka pakai emosi yang menggebu-gebu dalam memilih suatu hal, dalam melakukan suatu hal gitu. Pokoknya dia tuh orangnya tuh gampang emosian. Sifat jeleknya dia di situ sih. Cuman selain sifat itu dia baik kok. Orangnya baik hati, tidak sombong, kekeluargaan sekali. Dia tuh penyayang. Pokoknya dia perfect lah, cuman satu emosi. Cuman kalau kalian, saran aku nih, kalau kalian mau berhubungan sama orang, kalian harus tahu sifatnya dia terlebih dahulu. Jangan sampai merubah sifat atau merubah apapun. Karena yang namanya kita berpasangan itu jangan sampai kita merubah orang tersebut. Cobalah orang itu menjadi dirinya dia sendiri. Jangan sampai dia pacaran sama kamu malah menjadi orang lain. Itu yang hubungan yang gak baik. Kalau memang kamu gak suka sama sifat dia yang seperti itu, gak suka sama hobi dia yang seperti itu, mending kamu tinggalin aja daripada harus merubah atau kamu tidak mendukung hobi dia sama sekali, karena itu berbahaya untuk hubungan. Gitu guys.
sorry kalau nggak kelihatan. Nah, jadi saran aku sih itu, tapi selebihnya dia orang baik. Tapi kalau kamu berhubungan sama orang, kalau kamu nggak suka sama sifatnya dia, kalau memang sifatnya dia buruk, coba omongin baik-baik. Tapi kalau misalnya kamu nggak suka sama hobi atau pekerjaan yang dia lakukan, jangan sekali-kali kamu menuntut untuk dia berhenti dari pekerjaannya atau berhenti dari hobi yang dia sukai. Karena kita sama pasangan itu harus mengerti satu sama lain, melebihi kekurangan yang dia punya. Bukan melebihi, maksudnya menutup kekurangan yang dia punya, dan sebaliknya seperti itu. Itulah kunci pasangan yang baik gitu, maksudnya kalau mau hubungannya berjalan baik. Oke, kita lanjut file 2 ya. File 2 yang Doraemon. Oke, buat yang milih Doraemon nih, 1 2 3 4. Oke, ada 4 kartu, keluarin. Oke, di sini ada the cross. Oke, the cross, the ship. Oke, bagus. The clover, and then the rider. Oke, jadi di sini aku bisa melihat ciri-ciri yang buat milih file 2 nih ya. Ciri-ciri jodoh kalian seperti apa? Dia tuh sebenarnya tuh orang yang lebih muda daripada kamu, ya kan? Dia tuh orangnya itu selalu menggunakan intuisinya dia. Dia tuh orang yang, kalau menurut aku nih, orang pemikir. Maksudnya mau melakukan suatu hal itu dia mikir, terus dia tuh pasti hidupnya tuh terplanning banget. Planning banget hidupnya tuh, maksudnya punya plan. Jadi gue misalnya hari ini gue melakukan ini, besok gue ini. Pokoknya hidupnya tuh udah ada planningnya. Dan dia nggak suka kalau sampai ada orang yang merusak planning hidupnya dia. Terus di sini aku juga bisa lihat orangnya tuh penuh dengan ide-ide menarik ya, maksudnya orang yang cerdas. Nah, terus aku juga bisa lihat di sini orangnya itu sebenarnya tuh termasuk orang yang oke juga, pekerjaannya udah lumayan lah. Maksudnya dia orang yang bertanggung jawab. Di sini aku bisa lihat dia punya pekerjaan yang lumayan. Maksudnya kalau dia mau serius sama kamu pun, kamu juga nggak perlu ragu lah, karena dia udah punya pekerjaan yang oke, pekerjaan tetap. Kamu insya Allah hidupnya sama dia bakal baik-baik aja. Kalau misalkan kamu laki-laki, dia perempuan yang mandiri. Terlihat di sini dia perempuan yang mandiri. Jadi kamu nggak perlu takut lah kalau dia tuh perempuan yang suportif juga. Laki-lakinya pun juga sama, laki-laki mandiri, laki-laki suportif. Sama. Terus di sini aku juga bisa melihat dia tuh sebenarnya orang yang baik kok. Baik, di sini dia tuh suka banget traveling orangnya, ya kan? Kelihatan dari sini dia tuh jiwa-jiwa travelingnya tuh ada, tapi kan karena lagi corona jadi ya gitulah. Dia jiwa-jiwa petualang. Sifat ciri-ciri jodoh kamu tuh dia tuh jiwa-jiwa petualang. Dia tuh suka adventure. Adventure tuh maksudnya petualangan. Ya bener, jiwa petualangan. Dia suka adventure, dia suka liburan, dia suka ke tempat-tempat yang baru, dia suka explore hal-hal yang baru. Tapi bukan cewek baru atau laki baru, bukan. Maksudnya dia suka explore ke tempat-tempat yang baru, tempat wisata baru, tempat liburan baru. Dia orangnya menarik sih. Dia tuh punya wawasan yang cukup luas. Dia punya banyak teman di luar sana. Dia punya banyak kenalan, punya banyak relasi. Ya cocok lah sama kamu. Kalau misalnya kamu yang nggak punya banyak teman, kalau kamu kenal sama dia, kamu jadi punya lingkungan baru, circle baru, karena dia orangnya tuh banyak banget bergaul gitu. Terus aku juga lihat lagi di sini selain itu, dia tuh selain orang yang suka bergaul dan segala macem, dia tuh termasuk orang yang religius juga ya. Dia tuh orang yang taat agama, ya kan? Dia pokoknya taat agama, mau dia agama apapun pasti dia rajin beribadah ke tempat ibadahnya dia sesuai dengan agama masing-masing gitu. Dia pokoknya termasuk orang yang taat agama, penyayang orang tua. Kalau dia sayang sama orang tua, insya Allah dia juga pasti akan sayang sama kamu seperti dia menyayangi orang tuanya gitu. Sekarang aku akan buka lagi satu kartu. Oke, di sini ada the tree.
The tree. Oke, the tree ya. The tree di sini aku bisa lihat dia tuh orang ya sama kayak yang tadi ya, yang aku bilangin tadi sebelumnya. Dia tuh orangnya spiritual, religius banget. Terus dia tuh menjaga banget kesehatannya dia. Itu tipe-tipe orang yang hobinya tuh mungkin nge-gym, olahraga atau apapun lah, itu dia cocok lah sama kamu lah. Dia kemungkinan di sini dia tuh mungkin berprofesi sebagai orang yang bergerak di bidang kesehatan, atau mungkin dia instruktur gym atau apalah, tapi dia pekerjaannya oke lah di sini. Aku bisa lihat dari kartu The Tree ini, dia menunjukkan bahwa dia tuh pecinta lingkungan, makanya dia suka eksplor ke alam. Dia suka tuh kalau liburan tuh kayak ke hutan, bukan ke hutan, maksudnya liburan ke gunung atau ke pantai yang asri-asri. Terus di sini juga aku ngelihat tuh dia tuh orang yang agak ini ya, apa namanya, dia tuh paling gak suka sama orang yang suka telat, karena dia orangnya tuh on time banget. Di sini aku bisa lihat dia orangnya tuh benar-benar hidup, karena saking hidupnya terstruktur, dia hidupnya selalu on time, gak suka sama orang yang telat. Dia benci sama orang yang namanya lelet, dia gak suka sama orang yang lelet. Tapi terlebih dari itu dia orang baik, dia baik hati. Dia ya dia adalah kebaikannya tuh banyak ya kan. Dia karena dia baik sama orang, jadi dia punya relasi juga banyak, karena dia suka ngebantu orang. Di sini aku bisa lihat dia suka ngebantu orang. Mungkin dia ikut-ikut aktivis juga ya kan, dia aktif di komunitas, mungkin dia suka membantu orang, jadi dia punya relasi yang banyak. Kamu kalau misalkan berjodoh sama dia, hidup kamu pasti bakalan bahagia kok, insya Allah. Karena dia tuh orang yang penyayang, dia bertanggung jawab. Dia tuh emang sih, dia tuh ciri-ciri orang yang jarang banget punya pacar, tapi sekalinya punya pacar dia bakal sayang banget sama pacarnya deh. Dia bakalan setia banget sama pacarnya, karena dia tuh pemilih juga dalam berhubungan. Dia gak mau sembarang-sembarang pacaran juga, karena dia bukan gak mau sakit hati sih, dia lebih menghindari aja ya yang namanya pacaran. Terlalu banyak mantan bagi dia juga gak ada gunanya juga. Dia maunya tuh pacaran sekali tapi awet, kalau bisa sampai nikah gitu. Yang aku bisa bacain itu aja sih guys. Maaf banget ya bacainnya cuma 2 file. Maaf banget kalau ada salah-salah kata atau ada salah-salah apalah omongan. Segitu dulu video dari aku. See you on the next video. Bye bye.